Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Sumiati Saada MSI dan Ibu Epa Paujia MSI selaku dosen pengampu mata kuliah embriologi. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai teratologi. Adapun anggota dari kelompok 1 antara lain, yang pertama ada Satrio Akbar Utama dengan NIM 1192060089, Suci Aulewijaya 1192060102, Tiara Nurul Alifiyah 1192060111, dan Vina Fauzia 1192060112. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah pengertian atau definisi dari teratologi itu sendiri. Menurut Harbinson tahun 2001, dalam istilah medis, teratogenik berarti terjadinya perkembangan tidak normal dari sel selama kehamilan yang menyebabkan kerusakan pada embrio sehingga pembentukan organ-organ berlangsung tidak sempurna atau terjadi cacat lahir. Ilmu yang mempelajari tentang teratogenesis ini adalah teratologi. Teratologi adalah studi tentang kelainan perkembangan fisiologi. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya teratogenesis adalah teratogen. Nah, jadi teratogenesis itu merupakan proses yang menyebabkan terjadinya berbagai bentuk kelainan perkembangan embrio selama periode embrional yang disebabkan oleh faktor-faktor kemo eksternal sehingga menyebabkan terjadinya cacat kelahiran. Nah, faktor-faktor itu disebut teratogen yang merupakan suatu agens yang bekerja selama masa perkembangan mudghah atau janin untuk menimbulkan perubahan permanen bentuk atau fungsi. Teratogen ini meliputi segala virus, obat-obatan, zat kimia, radiasi, atau agen lingkungan lain yang dapat membahayakan perkembangan embrio atau janin hingga menyebabkan kerusakan fisik, kebutaan, kerusakan otak, bahkan kematian. Adapun menurut Yatim tahun 1994 halaman 307 menyatakan bahwa teratologi berasal dari bahasa Yunani yaitu teres yang berarti monster dan logos yang berarti ilmu. Teratologi adalah cabang embriologi yang khusus mengenai pertumbuhan struktural yang abnormal luar biasa. Oleh pertumbuhan abnormal luar biasa itu, lahir bayi atau digugurkan janin yang cacat. Bayi yang lahir cacat hebat itu disebut monster. Jadi, secara sederhana, teratologi adalah ilmu yang mempelajari pengaruh buruk lingkungan pada sistem perkembangan, yaitu sel kelamin, embrio, fetus, dan bayi. Definisi yang lebih luas menyatakan bahwa teratologi adalah ilmu yang mempelajari penyebab, mekanisme, dan manifestasi penyimpangan perkembangan, baik penyimpangan struktur maupun penyimpangan fungsi. Jika penyimpangan perkembangan terjadi pada sel kelamin, maka penyimpangan akan diteruskan ke generasi berikutnya. Penyimpangan yang terjadi pada sel kelamin ini disebabkan oleh mutasi germinal atau mutasi sel kelamin. Jika penyimpangan perkembangan hanya terjadi dalam satu individu dan tidak diturunkan ke generasi berikutnya, maka penyimpangan perkembangan terjadi hanya pada sel tubuh yang disebabkan oleh mutasi somatik. Mutasi sel kelamin dan mutasi sel tubuh dapat terjadi karena kerusakan atau perubahan struktur genetik dari struktur normalnya. Sejarah teratologi. Teratologi berkembang sejalan dengan sejarah perkembangan kehidupan manusia secara singkat. Sejarah teratologi digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, pada awalnya teratologi berkembang berdasarkan kepercayaan masyarakat, mempercayai bahwa bayi yang lahir cacat memiliki kemampuan supranatural sebagai peramal atau dukun. Masyarakat Yunani kuno mempercayai bahwa bayi yang lahir cacat merupakan makhluk ajaib yang memiliki kelebihan dibandingkan dengan manusia biasa. Hal ini dapat ditemukan pada tokoh-tokoh dalam mitologi Yunani seperti Sirens dan Cyelops. Masyarakat India dan Mesir kuno mempercayai bahwa bayi lahir seperti monster dengan tubuh setengah manusia dan setengah hewan terjadi karena perkawinan antara manusia dan hewan. Yang kedua, teratologi kemudian berkembang berdasarkan pemikiran ilmiah. Beberapa tokoh antara lain, yang pertama Hippocrates. Pada tahun 460
sampai 370 Masehi dan Aristoteles 384 sampai 322 Masehi menyatakan bahwa peningkatan tekanan dalam uterus dapat menyebabkan malformasi. Yang kedua, Ambroise Paré, abad ke-16, seorang ahli bedah dari Prancis mengemukakan bahwa ada 3 penyebab lahir cacat, yaitu yang pertama, penyempitan uterus, yang kedua, kelainan postur tubuh ibu hamil, dan yang ketiga, benturan fisik seperti jatuh. Yang ketiga, teratologi modern berdasarkan penelitian tokohnya. Yang pertama, Warkani dan kawan-kawan, tahun 1940, 1944, 1947, 1948. Melakukan serangkaian eksperimen yang menyimpulkan bahwa defisiensi gizi pada induk tikus dapat menyebabkan malformasi embrionya. Yang kedua, Gregg 1941 menemukan tingginya proporsi bayi lahir cacat dari ibu yang terkena infeksi virus rubella pada 1 atau 3 usia kehamilan. Selanjutnya yaitu aspek dan prinsip teratologi. Ada 3 aspek teratologi, yaitu penyebab, mekanisme, dan manifestasi teratogenesis. Teratogenesis adalah proses perkembangan abnormal pada sistem perkembangan. Yang pertama, teratogenesis adalah proses perkembangan abnormal pada embrio karena pengaruh zat atau agen dari lingkungan. Penyebab teratogenesis disebut juga teratogen. Penyebab perkembangan abnormal dapat berupa radiasi mengion, zat-zat kimia, yaitu obat-obatan, zat-zat kimia industri, pestisida, bahan makanan adiktif versipatif, dan polutan lingkungan. Yang kedua, teratogenesis adalah peristiwa atau proses antara respon pertama embrio terhadap teratogen dan manifestasi akhir perkembangan abnormal embrio. Penyebab tunggal dapat mengaktifkan lebih dari satu mekanisme. Misalnya, radiasi mengion dapat menyebabkan mutasi titik, interferen, mitosis, dan penghambatan kerja enzim. Yang ketiga yaitu manifestasi teratogenesis adalah tipe derajat dan akibat dari perkembangan abnormal. Perkembangan abnormal terjadi karena adanya teratogen yang diterima oleh embrio. Kemudian muncul mekanisme reaksi awal terhadap teratogen yang selanjutnya mempengaruhi proses morfogenetik dan biokimia yang akan mengakibatkan abnormalitas struktur dan fungsional. Selanjutnya yaitu prinsip teratologi. Prinsip-prinsip teratologi pertama kali dirumuskan oleh Wilson pada tahun 1959 dan telah teruji oleh perjalanan waktu. Prinsip ini meliputi yang pertama, kerentanan terhadap teratogenesis tergantung pada genotip, konseptus, dan cara komposisi genetik ini berinteraksi dengan lingkungan. Genom ibu juga penting dalam hal metabolisme obat, ketahanan terhadap infeksi, dan proses-proses biokimiawi serta molekuler lainnya yang akan mempengaruhi perkembangan konseptus. Yang kedua, kerentanan terhadap teratogen berbeda-beda menurut stadium perkembangan saat paparan. Masa yang paling sensitif untuk timbulnya cacat lahir adalah masa kehamilan minggu ketiga hingga ke-8, yaitu masa embryogenesis. Masing-masing sistem organ mungkin mempunyai satu atau beberapa stadium kerentanan. Contohnya, plaktokisis dapat terbentuk pada tingkat plaktokista hari ke-6, masa gratulasi hari ke-14, pada tingkat tunas tungkai dini minggu ke-5, atau ketika bilah-bilah palatum sedang terbentuk pada minggu ke-7. Yang ketiga, manifestasi. Perkembangan abnormal tergantung pada dosis atau lamanya paparan terhadap suatu teratogen. Yang keempat, teratogen bekerja dengan cara mekanisme yang spesifik pada sel-sel dan jaringan yang sedang berkembang untuk memulai embryogenesis, patagonesis yang abnormal. Yang kelima, manifestasi. Perkembangan abnormal adalah kematian, malformasi, keterlambatan pertumbuhan, dan gangguan fungsi. Yang terakhir,
yaitu peningkatan manifestasi perkembangan abnormal antara lain nilai ambang teratogenesis, toksisitas embrio, dan toksisitas materna. Respon dari dosis dalam teratogenesis, embritoksisitas tinggi, lokisitas material rendah, tingkat dosis, dan derajat respon. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai faktor penentu efek teratogen, di mana ada beberapa faktor yang dapat menjadi penentu dari efek teratogen ini. Yang pertama, faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini ada beberapa faktor lagi ya. Yang pertama ada agen-agen infektif yang diantaranya dapat terjadi rubella atau campak Jerman, kemudian ada virus herpes simplex, kemudian ada varicella atau cacar air, lalu ada HIV, kemudian infeksi virus lainnya dan hipertermia, ada toxoplasmosis dan sifilis. Kemudian yang kedua ada radiasi, di mana efek teratogen radiasi Penglon telah diketahui sejak bertahun-tahun lalu dan telah diketahui benar bahwa mikrosefal, cacat, tengkorak, spina bifida, kebutaan, celah palatum, dan cacat anggota badan dapat terjadi karena pengobatan wanita hamil dengan sinar X. Kemudian poin 3 ada zat-zat kimia. Nah, zat-zat kimia ini dapat berakibat pada kecacatan janin, misalnya ibu itu meminum minuman beralkohol, kemudian narkotika ataupun yang lainnya. Nah, itu bisa mengakibatkan terjadinya cacat pada teratogen ini. Kemudian ada defisien nutrisi, di mana sekalipun banyak macam defisiensi nutrisi, khususnya kekurangan vitamin, itu memang telah terbukti bersifat teratogenik pada banyak percobaan. Seperti itu. Kemudian ada beberapa faktor yang lainnya seperti faktor kromosom dan genetik. Yang pertama itu ada gen-gen mutan, ada mutasi, aberasi, trisomi, sindrom Klinefelter, sindrom Turner, dan yang lainnya. Kemudian ada macam-macam teratogenesis juga. Yang pertama itu ada kembar dempet, kemudian ada teratoma, lalu cacat fisik saat lahir, dan teratologi yang kita bahas ini. Kemudian ada beberapa jenis cacat juga yang ditemukan pada kasus teratogenik ini. Yang pertama Sirenomela, yang merupakan cacat lahir mematikan dari tubuh bagian bawah, ditandai oleh fusi nyata dari kaki ke ekstremitas bawah tunggal. Kemudian ada Pocomela, yaitu ketiadaan anggota gerak di mana tangan atau kaki yang melekat pada batang tubuh. Kemudian ada polidaktil. Nah, ini merupakan kelainan pertumbuhan jari sehingga jumlah jari itu pada tangan ataupun kaki lebih dari jumlah normal, seperti itu. Selanjutnya ada sindaktili, merupakan kelainan jari berupa pelekatan dua jari atau lebih sehingga telapak tangan menjadi berbentuk seperti kaki bebek atau angsa atau webbed fingers. Kemudian ada dwarfisme, adalah kelainan genetik yang menyebabkan seseorang bertubuh pendek atau kurang dari batas normal tinggi manusia. Yang keenam, gigantisme. Gigantisme adalah kelainan genetik yang menyebabkan seorang tumbuh sangat tinggi melebihi batas normal tinggi seorang manusia. Ada dua macam gigantisme, yaitu pertama, pituitary gigantisme yang menyebabkan pertumbuhan tinggi badan yang tidak terkendali. Yang kedua, cerebral gigantisme, di mana sel-sel otak tumbuh secara berlebihan sehingga penderita mengalami keterbelakangan mental. Yang ketujuh, bibir sumbing. Bibir sumbing adalah timbulnya celah dan langit-langit mulut yang disebabkan oleh kekurangan vitamin B dan asam folat. Bibir sumbing biasanya terjadi dalam 30-60 hari pertama kehamilan. Bibir biasanya dibentuk oleh 5-6 minggu kehamilan dan langit-langit telah dibentuk oleh 10 minggu. Penyebabnya yaitu kekurangan vitamin B dan asam folat dalam diet ibu, warisan genetik orang tua yang dapat
menyampaikan gen penyebab bibir sumbing, serta pengkonsumsian alkohol dan tembakau atau khususnya rokok. Berdasarkan data dari Yatim, berikut merupakan tabel data frekuensi perbandingan terjadinya cacat pada kasus teratogenik. Jenis cacat: lobang antara atrium, frekuensinya adalah 1/5. Kriptosidisme, yaitu 1/300.000, sumbing 1/1000, hemofilia 1/50.000, polidakti 1/1000, albino 1/20.000, tak ada anggota atau pokomelia 1/500.000. Presentase bagian tubuh yang sering terkena cacat menurut Yatim adalah SSP atau susunan saraf pusat 60%, saluran pencernaan 15%, kardiovaskuler 10%, otot dan kulit 10%, bagian tubuh lain 5%. Cacat yang sering juga ditemukan adalah Siroromelus atau anggota seperti ikan duyung, pokomelia, jari buntung, ada ekor, kretinisme, dan gigantisme. Kesimpulannya adalah teratogenis merupakan proses yang menyebabkan terjadinya berbagai bentuk kelahiran, perkembangan embrio selama periode embrional yang disebabkan oleh faktor-faktor hemoeksternal sehingga menyebabkan terjadinya cacat kelahiran. Teratogen adalah suatu obat atau zat yang menyebabkan pertumbuhan janin yang abnormal. Manifestasi perkembangan abnormal adalah kematian, malformasi, keterlambatan, pertumbuhan, dan gangguan fungsi. Faktor penentu efek teratogen meliputi faktor lingkungan dan faktor kromosom dan genetik. Beberapa penyakit dari teratogenesis meliputi Siroromelus, sindaktil, polidaktil, bibir sumbing, dan yang lainnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.